Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sangat dicintainya, dan kita semua mencintai Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kalau screen-nya bisa dipersiapkan. Kita akan melihat Daniel 3 ayat 16-18 sebagai ayat mas kita. Demikian firman Tuhan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami hari ini. Bapa, segala yang terjadi di ruangan ini atas urapan Roh Kudus-Mu, kami persembahkan kepadamu. Kami mohon Engkau berkenan menerimanya sebagai persembahan yang manis bagimu dan hidup. Dan Bapa, dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami mohon bahwa apa yang terjadi di dalam ruangan ini yang adalah untuk kemuliaan-Mu itu, boleh kami bawa keluar dari ruangan ini ke keluarga kami masing-masing, di tempat di mana kami Engkau tempatkan, kantor, sekolah, dan melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu atas urapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau videonya siap, silakan ditayangkan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Semua pejabat negeri Babel diundang pada acara peresmian patung itu. Dalam acara peresmian itu diberikan titah, yaitu ketika semua orang mendengar suara musik, mereka harus sujud menyembah patung tersebut, dan yang tidak menyembah harus dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika suara musik diperdengarkan dan segala bangsa sujud menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, Sadrah, Mesak, dan Abednego tidak ikut menyembah patung itu. Hal itu lalu dilaporkan orang-orang pada Raja Nebukadnezar. Raja memanggil Sadrah, Mesak, dan Abednego untuk menghadap dan memerintahkan mereka sekali lagi untuk sujud menyembah. Jika tidak mau, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja bahkan menantang, memangnya ada dewa yang akan bisa melepaskan mereka dari tangan Raja Nebukadnezar yang begitu berkuasa? Tetapi Sadrah, Mesak, dan Abednego tetap menolak. Jika Allah mereka sanggup melepaskan mereka, maka ia akan melepaskan mereka dari perapian itu dan dari tangan raja. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap tidak akan menyembah dewa ataupun patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mendengar jawaban itu, raja sangat marah dan memasukkan mereka ke perapian, bahkan menyuruh agar perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Karena sangat panasnya, nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesak, dan Abednego ke atas perapian. Setelah mereka bertiga masuk ke perapian, raja terkejut karena melihat ada 4 orang yang berjalan-jalan di dalam perapian itu. Dan orang keempat rupanya seperti anak dewa. Raja lalu menyuruh Sadrah, Mesak, dan Abednego keluar. Dan ternyata tubuh bahkan baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Maka raja melepaskan Sadrah, Mesak, dan Abednego dan memuliakan Allah mereka. Sadrah, Mesak, dan Abednego juga diberi kedudukan lebih tinggi di wilayah Babel.
Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Temanya seperti kita lihat masih sekolah minggu. Dan bukan hanya setiap minggu yang kita selalu angkat itu tema sekolah minggu. Nanti tanggal 3 Desember sekolah minggu kita akan melayani di Panti Asuhan. Dan anak-anak akan menyanyi, memuji Tuhan, merangkul orang-orang yang ada di sana untuk supaya mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan juga anak-anak akan membawakan, mengaktingkan firman Tuhan juga. Jadi kita doakan, kita support melalui doa-doa kita setiap hari di altar keluarga untuk sekolah minggu milik Tuhan yang ada di TLCC. Mari kita berikan tangan untuk sekolah minggu TLCC yang adalah milik Tuhan. Oke, good guys, oke. Ayat mas kita adalah inti yang akan kita bicarakan dari nas ini. Biasanya di sekolah teologi, kalau seseorang mendiskusikan di dalam kelompok Daniel 3, yang dituju adalah pembicaraan mengenai iman. Kita bayangkan, seorang raja yang begitu berkuasa seperti Raja Nebukadnezar, raja kerajaan Babylon yang terkenal itu, yang dengan jentikan tangannya dia bisa membuat orang mati atau hidup, dengan perkataannya negara bisa terbentuk, damainya atau kacaunya, mengatakan di depan rakyatnya, aku bikin suatu titah, suatu aturan. Kalau kamu tidak ikutin aturan itu, matilah kamu. Dalam hal ini kematian yang sangat mengenaskan, dibakar di perapian yang begitu panas. Ini ada 3 orang milik Tuhan, Sadrak, Mesakh, Abednego. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan raja harus terjadi, tapi dia tidak mengikutinya. Padahal dia juga tahu bahwa hukuman yang dikatakan oleh raja sudah pasti akan dilakukan. Jadi pada saat ayat 16 sampai 18 ini disampaikan, menceritakan mengenai kisah nyata ini ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, keadaannya seperti itulah. Dia tahu sebentar lagi menurut hukum raja, menurut kenyataan kehidupan di kerajaan itu, dia pasti akan masuk ke dalam tungku api. Saya akan bacakan kembali ayat emas ini untuk mengingatkan kita dan memfokuskan kita kepada hal yang sedang kita bicarakan ini. Saya akan membacanya dari terjemahan bahasa Indonesia Firman Allah yang hidup, karena ini adalah terjemahan yang paling gampang dimengerti. Demikianlah firman Tuhan. Sadrak, Mesakh, dan Abednego menjawab, "Ya Baginda Raja Nebukadnezar, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami. Kalau kami dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami, dan ia pun akan melepaskan kami dari tangan Baginda. Tetapi sekalipun ia tidak berbuat demikian, harap Baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa Baginda ataupun patung emas yang Baginda buat itu. Demikianlah firman Tuhan." Bagaimana bisa begitu? Seseorang yang tahu bahwa sebentar lagi dia akan dimasukkan ke dalam tungku api yang menyala-nyala, yang tidak mungkin orang masuk ke situ bisa keluar hidup. Dia tahu itu pasti akan terjadi, tapi dia bisa mengatakan di depan si raja ini, kami tidak khawatir apapun yang akan terjadi atas diri kami. Siapa yang bisa seperti itu? Hampir mati. Dan udah tahu pasti mati karena masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tapi masih bisa berbicara seperti itu. Saya parafrase pembicaraan antara ketiga orang pahlawan Israel ini dengan Raja Nebukadnezar. Raja, meskipun kami dilempar ke dalam dapur tungku api yang menyala-nyala, saya katakan kepadamu Raja, kami tidak khawatir sedikit pun. Apa yang bisa membuat seseorang seperti itu? 3 orang muda ini bisa menyampaikan hal yang begitu tidak masuk akal, tapi luar biasa. Kita tahu dari konteks Alkitab, jawabannya adalah iman. Iman itulah yang sekarang kita akan lihat sedikit lebih dalam lagi. Alkitab mengatakan tentang iman
yang paling gampang untuk kita ingat dan mengerti adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Saya akan bacakan versi terjemahan barunya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Agak sedikit pusing ya baca firman Tuhan yang seperti itu bunyinya. Kita akan lihat versi lain, yaitu firman Allah yang hidup, untuk supaya kita mengerti lebih jauh lagi mengenai apa yang sedang firman Tuhan bicarakan ini. Versi firman Allah yang hidup, Ibrani 11 ayat 1. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu menurut Ibrani 11 ayat 1. Coba kita renungkan sedikit dalam. Jadi dia katakan bahwa orang ini yang sedang dibicarakan di Ibrani 11 ayat 1 ini, dia mengharapkan sesuatu. Itu nomor satu. Yang kedua, orang ini dia sedang mengalami di mana di dalam pengalaman itu sesuatu yang tidak dapat dia lihat sedang terjadi. Dua hal itu di ayat 1. Mengharapkan sesuatu dan sesuatu yang tidak bisa dia lihat tapi sedang terjadi. Iman berdasarkan apa yang kita dengar dari terjemahan baru, firman Allah yang hidup, membuat harapan tadi, membuat hal yang tidak bisa dilihat tadi, di dalam kenyataan kehidupan dari yang bersangkutan, harapan menjadi kenyataan. Hal yang tidak bisa dilihat itu adalah hal yang pasti ada karena iman. Itulah yang dimaksud Ibrani 11 ayat 1. Nah sekarang untuk kita nih umat Tuhan membaca Ibrani 11 ayat 1. Sekarang mengerti dengan jelas apa arti 11 ayat 1 Ibrani tadi. Apa lalu sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana? Pertama adalah berdasarkan harapan yang saat ini bagi orang yang beriman dihidupi sebagai kenyataan. Harapan-harapan itu menjadi bagian daripada hidup orang yang beriman. Banyak kan harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Untuk kita, anak-anak Tuhan, semua harapan itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya, jangan punya harapan di luar firman Tuhan. Jangan punya harapan di luar Injil Tuhan. Semua harus ada di sini. Dan kita menghidupi harapan-harapan itu yang ada di sini itu yang jadi pengharapan kita sebagai kenyataan yang ada di samping kita. Kenyataan yang bersama dengan kita. Itu iman. Kedua adalah bahwa kita menghidupi sesuatu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, tapi kita tidak bisa melihatnya sendiri. Seperti pada saat Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah mempersiapkan untuk kita semua rumah, kamar-kamar di surga sana. Bisa kita melihat? Tidak bisa. Tapi mengerti Ibrani 11 ayat 1 tadi, kita menghidupi itu, kita tahu dengan pasti bahwa kamar itu, ruangan itu, surga itu ada. Dan setiap kali kita bernafas, bergerak ke kiri, melakukan aktivitas di sebelah sini, kita lakukannya di dalam konteks mengetahui bahwa surga itu ada. Bahwa ruangan itu disediakan oleh Tuhan. Bahwa kamar-kamar itu memang sungguh-sungguh ada. Kita camkan dulu itu. Kenapa saya ngomong kita camkan? Karena banyak orang yang mendengarkan apa yang saya katakan ini mereka mengerti, tetapi di dalam kelakuannya mereka tidak menunjukkan bahwa mereka mengerti. Seakan-akan mereka tahu nih, firman Tuhan ngomongin mengenai surga nih. Dan mereka tahu nih firman Tuhan katakan untuk ke surga seperti apa segala macam itu. Tapi di kehidupan mereka, mereka bertingkah laku, bertindak seakan-akan surga itu tidak ada. Ruangan itu hanya sekedar omongan atau yang kita baca di dalam firman Tuhan. Seakan-akan firman Tuhan itu bukanlah sesuatu yang
sudah terjadi. Surga itu sudah ada. Bukan nanti setelah kita mati, sudah ada. Dan dengan imanlah itu, harapan sesuatu yang tidak terlihat, yang dikatakan oleh firman Tuhan, menjadi bagian hidup dari anak-anak Tuhan. Itu poin besar pertama yang kita belajar dari Daniel 3 mengenai iman. Selanjutnya kita akan melihat nih, kalau iman seperti Ibrani 11 ayat 1, yang mana sebetulnya kalau kita hanya membaca ayat 1 saja, itu bisa pergi ke macam-macam arah nih. Karena kan kita tahu di dunia ini kan banyak iman ini, iman terhadap ini, iman terhadap kedudukan di dunia. Saya ambil contoh yang paling netral. Iman terhadap kemampuan diri sendiri, saya pinter, saya hebat, saya ganteng cantik, saya tahu pengetahuan mengenai imannya terhadap diri sendiri. Ada iman yang seperti itu. Jadi ayat 1 itu belum lengkap. Kita masuk ke Ibrani 11 ayat 3. Saya akan bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kata kuncinya di sini adalah dijadikan oleh firman Allah. Iman yang dimaksud di ayat 11, yang dimaksud di Ibrani 11 ayat 1 tadi, penjelasan lebih dalamnya ada di ayat 3. Yaitu iman yang berdasarkan pada firman Allah. Oleh firman Allah di situ dikatakan Ibrani 11 ayat 3. Jadi iman ini untuk kita, yang saya imani, kita seluruh kita di gereja ini beriman seperti yang dibilang Ibrani 11 ayat 3, yaitu berdasarkan firman Tuhan, dan imannya itu kita tahu kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan itulah yang adalah iman dari Sadrah, Mesak, dan Abednego yang dikatakan di ayat 16 sampai 18. Intinya adalah Allah kami. Allah kami disebutkan di situ, Allah kami. Itulah landasan daripada iman Sadrah, Mesak, dan Abednego adalah Allah, adalah Tuhan. Dengan itu kita mengetahui Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 3, aplikasinya di Daniel 3. Sekarang kita akan melihat lebih jauh. Sebetulnya iman yang kepada Tuhan itu tujuannya apa? Tuhan memberikan itu yang kita tahu tadi ya, dari pembahasan Ibrani, Daniel tadi ayat 16 dan ayat 17 sampai 18, kita tahu Tuhan yang memberikan. Tujuannya apa? Tuhan memberikan iman yang seperti itu. Dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, saya tidak akan bacakan. Intinya yang mengacu kepada tujuan dari iman adalah supaya jangan ada satu anak Tuhan pun yang menyembah atau beribadah kepada sesuatu pribadi di luar yang memberikan iman ini. Iman kita diberikan oleh Tuhan. Caranya mempergunakan firman Tuhan. Dari Keluaran 20 dengan jelas Tuhan mengatakan, aku menghendaki engkau menyembah aku, beribadah, memuliakan aku dengan iman yang aku berikan kepadamu. Saya katakan dengan perkataan lain, kalau kita mengimani bahwa kita beriman, tapi di dalam kita menghidupi iman kita, Tuhan tidak dimuliakan, itu iman, bukan datang dari Tuhan. Itu kita harus camkan. Karena banyak orang yang dia merasa dia beriman, dan dia merasa bahwa dengan imannya itu hidupnya diberkati. Anak-anaknya bisa maju di dalam sekolah, bisnisnya sukses. Dia diberkati, dia dimuliakan, anak-anaknya diberkati, anak-anaknya dimuliakan, bisnisnya diberkati, bisnisnya dimuliakan, Tuhan tidak dimuliakan. Iman yang semacam itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu dari mana datangnya. Kan kita tahu banyak sekali iman ini, iman itu. Tapi firman Tuhan
secara tersurat dan tersirat dengan jelas mengatakan, aku berikan iman ini kepada umatku untuk dia menyembah aku dan hanya aku yang dapat memberikan, dan karena itu dia menyembah aku. Poin besar kedua tadi adalah iman yang datangnya dari Tuhan sudah pasti memuliakan Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana si Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu bisa memperoleh iman yang begitu dahsyat yang datangnya dari Tuhan tadi? Kita tahu 3 anak Tuhan ini berasal dari bangsa pilihan Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan disampaikan melalui Musa mengatakan, saya hanya ambil poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kemana kamu pergi, berbicara kepada umatnya, supaya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya, perintah Tuhan. Sejak kecil, Sadrak, Mesakh, dan Abednego diajarkan oleh Tuhan melalui orang tua mereka bahwa mereka harus takut pada Tuhan dan berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Artinya firman Tuhan. Dan diteruskan di ayat 6 dan 7 Ulangan yang sama, Ulangan 6. Di situ dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, sedang berjalan, berbaring, bangun. Firman Tuhan menurut Ulangan 6 yang disampaikan Tuhan sendiri melalui Musa kepada kita semua. Firman Tuhan itu harus diajarkan berulang-ulang dan harus dibicarakan dimanapun kita berada. Dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Pak Pendeta, saya udah ngajarin ini anak saya. Udah 5 kali saya ajarin. Kagak ngerti juga dia. Masih juga melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Udah 5 kali. Itu si ibu yang ngomong gitu. Papinya bilang, oh gak 5 kali. Saya udah 10-20 kali ngajarin ke anak saya mengenai firman Tuhan itu. Tuhan katakan, lakukanlah itu berulang-ulang. Kata yang dipakai di sini berulang-ulang. Itu katanya sendiri. Tapi kalau kita masukkan di dalam konteksnya, konteks seluruh ayat ini, maka bentuk kalimatnya adalah, sudah di situ dibilang berulang-ulang, bentuk kalimatnya adalah dari saat diciptakannya dunia, artinya Tuhan berbicara ini melalui firman-Nya kepada Musa sampai selama-lamanya, itu yang dimaksud di sini. Jadi 10 kali ngomongin ke anak mengenai firman, dia kagak ngikutin, berhenti orang tuanya. Ibunya udah nyerah. Menurut firman Tuhan, bukan seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dan saya katakan di sini berdasarkan firman Tuhan, begitulah Sadrak, Mesakh, dan Abednego memperoleh imannya yang dahsyat itu. Firman Tuhan yang disampaikan berkali-kali dengan tidak menyerah, didukung oleh doa, oleh ayah, ibu, seluruh komunitas Tuhan mendukung. Begitulah mereka memiliki iman yang dahsyat itu. Poin ketiga itu. Firman Tuhan harus disampaikan terus menerus, dibicarakan dimanapun kita berada. Bersama anak kita, bersama istri kita, bersama orang-orang di mana Tuhan menempatkan orang-orang itu di dalam kehidupan kita. Dan dengan begitu iman yang dibentuk, diberikannya oleh Tuhan melalui firman Tuhan, dibentuknya juga oleh Tuhan. Nanti kita akan melihat menjadi iman yang dahsyat, iman yang memuliakan Tuhan. Poin keempat, ini ringkas tapi penting. Tuhan hanya mengaruniakan iman yang memuliakan Tuhan, dan itu hanya dikaruniakan untuk kita, anak-anak Tuhan, yang di dalamnya ada Roh Kudus Tuhan, bukan kepada orang-orang sembarangan. Kita, jadi kita di TLCC here, kita semua memiliki iman yang sama dengan yang dimiliki oleh Sadrak, Mesakh, Abednego, yaitu iman
yang hanya Tuhan yang bisa mengaruniakan, dan iman itu dikaruniakan khusus untuk kita masing-masing ini, untuk kita memuliakan Tuhan. Poin yang ringkas tapi penting sekali, dan dengan itu kita sudah menghayati keempat poin tadi. Maka saya akan masuk ke bagian-bagian akhirnya, di mana di sini kita akan belajar karakteristik dari iman yang dahsyat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan saya imani kita semua berdasarkan kitab Daniel ini. Iman yang semacam ini, Bapak Ibu yang sangat dikasihi, saudara-saudari, adik-adik, oleh Tuhan Yesus adalah iman yang dikaruniakan hanya oleh Tuhan. Itu karakteristik pertama. Saya agak mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di poin besarnya. Tapi kita harus melihat supaya semakin menancap di hati kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk mendukung Ulangan 6 ayat 1 dan 2 tadi. Di Lukas 22 ayat 32, Tuhan kita Yesus Kristus memberi iman itu kepada kita, mengatakan dengan jelas. Beginilah perkataan Tuhan Yesus menurut terjemahan baru. Tetapi aku, Yesus ini, dia berbicara ke muridnya, Petrus khususnya, telah berdoa untuk engkau. Tetapi aku, Yesus ya akunya, telah berdoa untuk engkau. Engkau di sini adalah Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Tuhan berdoa supaya imannya Petrus jangan sampai gugur. Secara tersirat, bukankah ini memberitahukan kepada Petrus dan seluruh kita, murid-murid Tuhan Yesus yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa iman itu datangnya bukan dari Petrus? Petrus memiliki iman tapi bukan datang dari dirinya, datangnya dari pribadi yang Tuhan Yesus berdoa kepadanya, yaitu Bapanya di surga. Iman itu datangnya dari Bapa di surga, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim saya memiliki iman yang dahsyat yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, karena saya rajin berdoa tapi kurang bagus di dalam membaca firman Tuhan. Saya rajin berdoa tapi saya lebih banyak melihat ke diri saya, ke orang tua saya, ke guru saya, ke tokoh-tokoh yang menyampaikan firman Tuhan di gereja itu. Jadi iman saya kuat. Yesus sendiri mengatakan di Lukas 22:32, aku pun berdoa kepada Bapakku di surga, supaya dia yang memberi iman kepadamu itu menguatkan imanmu. Bukan dari diri kita, bukan dari tokoh-tokoh gereja, bukan dari orang tua kita. Tuhan yang memberikan, kita kasih tahu itu ke anak kita kasih tahu itu ke istri, ke suami kita yang belum sadar bahwa iman yang seperti itulah salah satu karakteristik iman yang dahsyat yang dibicarakan firman Tuhan di Daniel yang 3. Yang kedua adalah iman itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan mempergunakan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 1 dan 2 tadi mungkin agak kurang jelas. Tapi Rasul Paulus menekankan melalui Roma 10 ayat 13-15. Di situ dikatakan, saya akan bacakan poinnya saja. Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya? Pertanyaan ini kalau diparafrase, bagaimana mereka bisa punya iman jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia kalau tidak ada orang yang memberitahu mereka? Kalau tidak ada orang yang menyampaikan Injil Tuhan kepada mereka. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan firman kepada Tuhan ini hanya bisa kalau ada firman Tuhan yang disampaikan kepada yang bersangkutan. Datangnya dari Tuhan dan disampaikan melalui firman Tuhan. Itu karakteristik pertama. Karakteristik kedua, dari Daniel 3 ayat 12 dan Daniel 3 ayat 15. Saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Di Daniel 3 ayat 12, mereka telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini yang berbicara adalah orang-orang yang tidak suka pada ketiga anak Tuhan itu. Dia pejabat istana, ahli-ahli agama mereka,
orang-orang Kasdim ngomongin kepada Raja Nebukadnezar mengenai 3 anak Tuhan itu. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. 3 orang ini menurut Daniel 3 ayat 12 adalah orang-orang penting di kerajaan Babel. Dia memegang kedudukan di pemerintahan. Tinggi sekali jabatannya. Dan resiko tidak menyembah patung emas itu adalah dipecat dari jabatannya. Oh, godaan yang luar biasa, bukan? Aku punya jabatan begini bagus. Kalau aku tidak melakukan apa yang dikatakan oleh raja, aku akan kehilangan jabatan yang memberikan aku kehormatan, memberikan aku semua yang aku perlukan untuk kehidupanku. Itu semua akan hilang kalau aku tidak ikutin apa yang Raja Nebukadnezar titahkan. Gimana itu? Godaan seperti apa itu? Kalau di kita sehari-hari, mungkin di tempat kerja kita akan mengalami promosi yang sedemikian rupa, yang kita udah impikan. Tapi bos kita katakan kamu harus lakukan ini. Di mana apa yang dia minta melanggar firman Tuhan. Terus yang terjadi dalam kita udah mengharapkan ini, kita doakan ini, sekarang bos minta seperti ini bertentangan dengan firman Tuhan. Mana yang saya harus lakukan ya? Kompromikan firman Tuhan, dapat ini, dapat yang kita doakan itu, atau gimana nih, sebaiknya seperti apa ini? Iman yang Tuhan maksudkan di Daniel 3 adalah iman yang lolos ujian seperti itu. Iman yang diuji dan lolos ujian. Dari ayat 15 juga mirip-mirip. Di situ dikatakan, saya akan ambil poin pentingnya saja. Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Mereka milih nih, mau menyembah patung emas atau kehilangan hidup mereka. Mau menyembah patung emas atau dibakar hidup-hidup. Itu pilihan itu, orang normal kan akan berpikir, ini kan pilihan yang gampang. Nyawa saya atau iman saya milih. Kan biasanya begitu. Dipilihlah nyawanya. Imannya ditinggalkan dulu untuk sementara, di dalam kutip katanya sementara. Dan anak-anak Tuhan itu lewat. Ujian yang seperti itu lewat. Coba kita lihat tadi ujiannya. Kedudukan atau iman. Hidup sendiri, nyawa atau iman. Ini luar biasa nih pergumulannya, harus milih salah satu nih. Dan dua-duanya lolos seperti yang Tuhan mau. Itu karakteristik kedua. Karakteristik terakhir yang akan saya sharingkan di sini dari Daniel 3 adalah dari Daniel 3:28 dan Daniel 3:29. Di Daniel 3:28 firman Tuhan berkata, ini Raja Nebukadnezar yang berkata, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terpujilah Allahnya anak-anak Tuhan di TLCC. Terpujilah Allahnya anak-anak sekolah minggu kita di TLCC. Akibat dari kenyataan hidup dari Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang dahsyat. Tuhannya dipermuliakan. Dalam hal ini memakai mulut, hati, dan pikiran dari orang yang paling berkuasa di dunia pada saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego dimuliakan karena iman yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya di situ, seorang raja yang luar biasa memuliakan Tuhan karena iman anak-anak Tuhan. Ayat 29 dikatakan di sini firman Tuhan. Setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dihukum mati. Artinya apa? Raja Nebukadnezar menghendaki setiap orang yang ada di bawah kerajaannya yang luar biasa besarnya itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya raja yang memuliakan Tuhan,
seluruh bangsa dari negara manapun, bahasa apapun, memuliakan Tuhan pada saat itu, dan ini adalah kisah nyata. Itu karakteristik terakhir yang ingin saya sharingkan mengenai iman yang dahsyat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apakah kalau kita melihat apa yang barusan saja firman Tuhan ini sampaikan ke kita, karakter 1, karakter 2, karakter 3 ini, kalau kita mengambil Alkitab kita membacanya, kita bisa melihat iman kita seperti itu, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang barusan kita renungkan tadi. Apakah iman yang kita tahu, iman itu kita miliki, dikaruniakan oleh Tuhan? Apakah itu dikaruniakan melalui firman Tuhan? Kalau dari bercermin itu kita menemukannya adalah, diri saya sendiri kok, makanya saya bisa seperti ini kok. Itu bukan seperti yang iman kita sedang bicarakan ini. Oh, saya nggak perlu baca firman Tuhan setiap hari karena banyak sekali buku-buku petunjuk lain itu di luar itu yang bisa memperkuat iman saya. Kalau itu yang terjadi, kita tidak membaca firman Tuhan secara seperti yang Tuhan mau, berulang-ulang, dibicarakan dimanapun berada. Terus tiba-tiba kita mengakui atau mengimani kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu nggak kelihatan. Di cermin itu nggak kelihatan iman yang sedang kita bicarakan ini. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kita merasakan iman itu ada di dalam kehidupan kita, tapi tidak ada ujian yang terjadi terhadap iman kita, seperti ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka kita pertanyakan juga, ini betul nggak iman yang seperti Tuhan bilang, yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego di Daniel 3. Gak pernah kok ngalamin ujian. Smooth aja kok firman iman saya ini smooth aja. Dari hari ke hari gak ada pergumulan, tidak ada pencobaan, smooth aja. Nah, kita bercermin nih, kok gak sama ya dengan apa yang ada di firman Tuhan ya. Kita berdoa lagi, kita tanyakan pada diri sendiri, tanyakan kepada kelompok-kelompok di mana kita belajar firman Tuhan, dan ini kok gak sama ya. Kalau tidak sama itu pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang katakan kepada kita, yang perlu kita telaahi melalui doa dan berkomunikasi dengan anak-anak Tuhan yang lain mengenai apa yang kita pikir kita punya. Yang terakhir tadi adalah mengenai memuliakan Tuhan atau tidak yang sudah berkali-kali saya sampaikan. Kebanyakan hal yang paling belakang ini loh yang orang kelewatan gitu. Terlewat gitu maksud saya. Oh, yang penting yang pertama, karakteristik kedua udah masuk, ini menurut saya udah masuk, tapi karakteristik ketiga nggak perlulah itu. Padahal ini tujuan utama Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan, itu tujuan utamanya. Jadi kalau sampai itu terlewatkan, kalau di dalam kita mengatakan kepada anak-anak kita, luar biasa anak-anak. Tepuk tangan, papi kasih tepuk tangan. Karena kalian punya iman sedemikian rupa. Orang-orang lain di sekolah kalian nyontek, kalian tidak. Orang-orang lain semuanya menghina Tuhan di dalam pembicaraan mereka. Kalian tidak, tepuk tangan, luar biasa nih. Orang-orang lain melakukan hal-hal yang kalau orang di gereja melihat, oh enggak seperti itu. Kalian tidak melakukan itu, tepuk tangan. Akibat dari itu kalian dianggap anak-anak yang soleh. Kalian memperoleh accolade atau pujian-pujian dari teman kalian, dari guru kalian. Tuhan tidak disebutkan sama sekali. Tuhan tidak dimuliakan melalui anak-anak kita. Tuhan ditinggalkan di dalam kehidupan beriman dari anak-anak kita, dari istri kita, dari orang-orang yang kita sayangi. Padahal itu adalah tujuan utama Tuhan memberikan iman kepada kita semua. Pertanyakanlah karakteristik pertama dan kedua tadi, apakah sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Dengan itu saya katakan, dengan mengetahui semua itu, dan kita sambil merenungkannya,
saya akan menutup dengan salah satu yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua melalui Daniel 3 yang adalah display, showing, menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Di ayat yang ke-25 Daniel firman Tuhan katakan, katanya, ini Raja Nebukadnezar yang berbicara. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Apa yang terjadi ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus? Tuhan yang memberikan iman ini kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Membungkus ketiga anaknya ini sehingga tidak ada api macam apapun yang bisa menyentuh mereka. Bahkan bajunya pun tidak tersentuh. Padahal kalau kita lihat ayat sebelumnya, si panglima atau prajurit Raja Nebukadnezar yang begitu gagah perkasa, lengkap dengan pakaian prajuritnya yang ada dari besi segala macam itu, mendekati api langsung hangus. Tapi ini orang di dalamnya tidak tersentuh sama sekali. Untuk mereka yang menghidupi iman yang Tuhan berikan kepada mereka, TLC kita semua, Tuhan melindungi. Bukan hanya itu, Raja Nebukadnezar sendiri mengatakan ada orang keempat. Penafsir punya penafsiran yang macam-macam. Salah satunya adalah orang yang keempat itu adalah perwakilan Tuhan sendiri. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus. Bukan hanya melindungi, Tuhan menyertai orang yang menghidupi iman yang seperti yang dihidupi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi, dari ayat yang ke-29 dan ke-30, di situ kita melihat bahwa pada saat Raja Abednego, dari pernyataannya dia mengatakan setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, bahasa manapun yang akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, itu menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Mesak, Abednego dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipergunakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan dari awal sampai akhir di dalam konteks itu, kita melihat bagaimana berkat terbesar yang Tuhan bisa berikan kepada anak-anaknya, umatnya adalah pada saat mereka sedang dipakai oleh Tuhan. Satu contoh. Berkat Tuhan yang terbesar yang kita bisa lihat yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah pada saat dia mati di kayu salib. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada seluruh dunia siapa Bapanya di surga. Dia, Yesus, dipakai Tuhan di kayu salib. Inilah prinsip yang ada di Daniel 3 ayat 29-30. Pada saat anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan, itulah berkat Tuhan yang terbesar. Pada saat kita semua di TLCC, di keluarga kita masing-masing, dipakai oleh Tuhan untuk membangun altar keluarga, itu kita yang bangun loh. Tuhan bangun melalui kita. Pada saat kita dipakai ayah untuk membangun altar keluarga untuk anak-anak kita, kita itu sedang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan kita meremehkan altar keluarga. Kita nggak terlalu perhatikan bahwa anak-anak kita itu berdoa sendiri di kamarnya. Baca firman Tuhan, minta penafsirannya pergi ke YouTube. Padahal kita diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan pada saat di mana Tuhan mempergunakan kita, termasuk mempergunakan kita untuk membangun altar keluarga sendiri. Do you get this short message here about dapatkah kita pesan sederhana yang terakhir ini bahwa pada saat kita membangun altar keluarga untuk anak kita sendiri, untuk istri kita sedang dipakai oleh Tuhan dan itu artinya Tuhan sedang memberkati kita dengan luar biasa. Seperti yang terjadi di Daniel 3, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus pada saat Tuhan kita ini disalibkan. 2 poin itu untuk menutup.
Sekarang mari kita akhiri dengan penerapan apakah yang Tuhan kehendaki untuk anak-anak Tuhan. Melakukan di dalam kehidupan mereka dengan bimbingan dari Roh Kudus, urapan dari Roh Kudus Tuhan sendiri. Saya undang untuk tim worship kita untuk kembali naik ke panggung. Kita akan bangkit berdiri, kita akan renungkan penerapan ini bersama-sama. Mari silakan bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus.